Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Di sini saya mengambil judul analisis sentimen komentar pada aplikasi X terhadap interview Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan redaksi di Indonesia menggunakan algoritma support vector machine. Perkenalkan, nama saya Salma Nurfitria dengan NPM 227006022. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, wawancara Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan redaksi media Indonesia yang didampingi oleh Najwa Shihab menjadi salah satu hal yang sangat disoroti oleh publik terutama pada platform X dan memicu banyak reaksi serta komentar dari masyarakat. Adanya kemudahan di bidang teknologi membantu masyarakat dalam mengakses banyak informasi serta memberikan reaksi dan komentar secara bebas serta terbuka. Dalam hal ini, analisis sentimen dapat dilakukan untuk menganalisis dan melihat highlight dari beragam reaksi dan komentar dari masyarakat seperti menggunakan algoritma support vector machine. Lalu ada kebaharuan proyek. Nah, sebelum proyek ini dibuat, dilakukan terlebih dahulu mengenai studi literatur. Nah, penelitian ini terdapat 2 studi literatur yang digunakan sebagai acuan. Nah, yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahman dan Suhendro dengan judul analisis sentimen pemilihan calon presiden Indonesia di media sosial menggunakan algoritma SVM. Didapatkan hasil akurasi yaitu mencapai 97%. Lalu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Edi dan kawan-kawan yang membahas tentang analisis sentimen komentar video YouTube menggunakan SVM dengan hasil akurasi akhir yaitu sebesar 87%. Selanjutnya ada analisis kebutuhan proyek. Analisis kebutuhan proyek terbagi menjadi 2, ada fungsional dan non-fungsional. Pada fungsional, yaitu terdapat pengumpulan data, processing teks, labeling, pembuatan model, evaluasi model, dan visualisasi hasil. Lalu, dalam analisis kebutuhan proyek non-fungsional, terdapat yang pertama performa, sistem harus mampu memproses dataset dengan jumlah komentar yang besar. Lalu model SPM harus memberikan akurasi yang cukup tinggi agar hasil analisis dapat dipercaya dan akurat. Yang ketiga, sistem harus menghasilkan hasil yang konsisten saat digunakan pada dataset yang sama ataupun berbeda. Lalu ada arsitektur project. Nah, yang pertama literatur jurnal, yang kedua scraping data, pre-processing data, lalu labeling data, pemodelan SPM, evaluasi model, dan visualisasi hasil dari sentimen. Tahapan proyek seperti dalam arsitektur, yang pertama literatur jurnal, yang digunakan sebagai acuan dari proyek ini, yang kedua scraping data, yang dilakukan sebanyak 12 kali menggunakan library Python. Nah, pre-processing data di dalamnya terdapat normalisasi, tokenisasi, dan stop word removal. Lalu ada labeling teks menggunakan library TextBlob pada Python, kemudian pemodelan SPM menggunakan parameter kernel linear, yang terakhir ada evaluasi model dengan perhitungan confusion matrix. Lalu ada hasil dari proyek yang telah dilakukan. Pertama, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini didapatkan data sebanyak 2.307 komentar dari 12 kali tahapan scraping data pada Twitter. Nah, pada tahapan scraping ini terdapat 15 kolom berisi informasi terkait komentar dan sebagainya. Namun di sini ditampilkan terdapat 5 kolom utama yang diberi highlight seperti created at ataupun tanggal dibuatnya sebuah postingan, kemudian ada full text berisi dari komentar, lalu ada reply count, jumlah dari jawaban yang diterima postingan tersebut, kemudian retweet count merupakan jumlah retweet yang diterima dari postingan, dan juga nama username dari si pembuat postingan. Lalu selanjutnya ada normalisasi teks. Nah, pada normalisasi ini terdiri dari tahapan seperti tahapan scaffolding, merubah semua huruf pada teks menjadi huruf kecil, lalu menghapus spasi di awal atau di akhir kalimat, menghapus tautan URL, menghapus karakter khusus, emoticon, angka, lalu juga ada penghapusan ataupun melakukan normalisasi kata yang tidak baku menggunakan kamus normalisasi kata. Nah, pada kamus ini sudah disesuaikan dengan dataset yang ada. Selanjutnya,
Ada tahapan tokenisasi. Nah, tokenisasi ini bertujuan untuk memecah teks komentar menjadi bagian-bagian kata ataupun token dengan tanda baca koma. Tanda baca koma ini merupakan tanda memisahkan dari setiap kalimat ataupun setiap kata. Nah, teks yang diproses bersumber menggunakan teks yang ada pada kolom cleaned text yang sebelumnya telah melalui tahapan normalisasi. Lalu selanjutnya ada tahapan stop word removal. Nah, stop word removal ini menghapus kata-kata yang tidak penting dan tidak berpengaruh, seperti imbuhan yang tidak ada artinya ataupun tidak terlalu berpengaruh secara signifikan pada sebuah sentimen ataupun sebuah teks. Nah, pada tahapan ini menggunakan daftar kata stop word yang berisi imbuhan yang biasanya disebutkan ataupun digunakan oleh orang Indonesia. Nah, lalu selanjutnya ada labeling text. Nah, pada labeling ini, penggunaan library text blob sebagai tools untuk melakukan pelabelan seluruh data teks komentar dalam bahasa Indonesia akan terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan penerjemah dengan melakukan import translator yaitu Google Translate pada Python. Nah, guna untuk memastikan kesesuaian format dan struktur bahasa menggunakan sistem analis text blob. Dari hasil labeling ini terdapat 3 sentimen yang saya gunakan. Yang pertama ada netral, positif, dan negatif. Untuk setiap jumlah dari sentimen yang ada, netral menduduki posisi pertama sebagai sentimen paling banyak dari data yang digunakan, kemudian positif dan juga untuk negatif relatif lebih sedikit daripada positif dan netral. Lalu selanjutnya ada pemodelan SPM. Nah, pemodelan SPM ini menggunakan support. Lalu yang selanjutnya ada pemodelan. Nah, pembuatan model menggunakan SPM ini dilakukan untuk mengklasifikasikan sentimen dari komentar. Nah, pemodelan SPM pada proyek ini menggunakan parameter kernel linear. Nah, sebelum memasuki pemodelan, data dilakukan splitting menjadi 8/2 ataupun dengan rasio 0,8 untuk data training dan 0,2 untuk data testing. Data yang digunakan merupakan data yang sudah dilakukan preprocessing dan pelabelan. Adapun hasil yang didapatkan seperti hasil akurasi mencapai rata-ratanya itu di angka 0,76. Lalu hasil rata-rata dari presisi di angka 0,77, hasil rata-rata recall 0,72, dan hasil rata-rata app measurement 0,73. Lalu setelah melakukan pemodelan, ada evaluasi dari model. Nah, tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kinerja model klasifikasi sentimen yang telah dibuat dengan metode SPM ini. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan confusion matrix yang memberikan representasi kinerja model melalui jumlah prediksi yang benar dan juga prediksi yang keliru untuk masing-masing kelas sentimen. Nah, dari hasil evaluasi model ini didapatkan akurasi sebesar 0,80 dengan presisi 0,82 dengan recall 0,75 dan F1 score 0,77. Lalu terdapat beberapa presisi recall, F1 score, dan juga support untuk setiap sentimen seperti sentimen negatif mendapatkan presisi sebesar 0,88, recall-nya di angka 0,52, lalu F1 score-nya di angka 0,65. Nah, di sebelahnya terdapat hasil dari visualisasi confusion matrix berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada evaluasi model. Lalu selanjutnya terdapat visualisasi. Di sini saya menggunakan visualisasi word cloud. Nah, dalam sebuah foto ataupun dalam visualisasi ini terdapat beberapa ukuran ataupun ketebalan warna dari beberapa kata yang ada seperti
Kata yang sering muncul ditandai dengan ukuran dan juga ketebalan warna. Nah, seperti dalam visualisasi word cloud ini, dalam keseluruhan data, kata yang sering muncul yang pertama ada interview, translator, object, presiden, dan juga answer. Lalu selanjutnya dari dalam visualisasi sentimen, nah yang pertama dari sentimen negatif. Nah, kata yang sering muncul adalah answer, April, presiden, dan interview. Namun pada kata interview, lalu selanjutnya ada visualisasi dari setiap sentimen. Yang pertama ada sentimen negatif dengan kemunculan kata yang sering. Yang pertama ada answer, April, jurnalis, dan juga presiden. Lalu pada sentimen netral, kata yang sering muncul yaitu translator, objek, dan juga interview. Lalu ada sentimen positif dengan kemunculan kata yang seringnya itu translator, objek, dan juga interview. Dari hasil proyek ini yaitu rencana pengembangan proyek. Nah, dalam proyek analis sentimen yang telah dilakukan, nah, terdapat beberapa kendala seperti kekurangan dataset. Kekurangan dataset ini disebabkan oleh susahnya akses dan juga komentar yang pada penggunaan scraping data itu didapatkan data hanya berjumlah di angka seratusan saja. Rencana yang ingin dilakukan pada proyek ini sepertinya itu mengembangkan data cerdas seperti memperluas jangkauan scraping data, tidak hanya dari satu aplikasi saja, namun bisa mencoba melakukan scraping pada aplikasi dan konten lainnya. Lalu juga rencana pengembangan yang terbayang yaitu melakukan perbandingan sentimen dengan kasus yang sama, namun sumber datanya terdapat ataupun didapatkan dari beberapa aplikasi. Nah, untuk itu diharapkan dengan bertambahnya data ataupun di masa depan akan ada pertambahan data bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Sekian yang uh, dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.